Oh iya, halo guys, masih bersama dengan saya, udah pada kenal kan ya tentunya. Hari ini gue mau sharing sih sama teman gue. Gue waktu kapan ya? Mungkin 1 tahun yang lalu gue pernah pelayanan sih bareng sama dia. Nah waktu itu gue pelayanan di daerah Tangerang. Nah waktu itu eh apa ya, di daerah mana ya, gue lupa tuh, tapi gue sempet sama dia gitu kan, dan gue agak sering juga sih pelayanan sama dia sih. Jadi kejadiannya itu sebenarnya agak-agak lucu plus kasihan juga. Nah pas kita jalan gue sama dia nih, teman gue nih, tiba-tiba ada angin kenceng nih, karena badannya terlalu ramping, jadi dia itu kena angin itu kayak mau terbang. Untungnya gue kan bawa air nih, jadi tasnya itu langsung gue kasih air tuh, jadi biar gak terbang gitu kan. Sebenarnya lucu tapi kasihan juga sih. Nah penasaran kan siapa orangnya? Mari kita sambut ya nih orangnya. Selamat datang. Halo, Halo bro, gimana kabarnya bro? selamat siang Mas Adi. Oke, siang-siang. Gimana kabarnya? Baik dong. Kemana aja nih, baru kelihatan nih. Baru balik gua. Oh, emang dari mana? Gua dari Amerika, dari US. Habis belajar gua. Wih, berarti banyak yang didapat nih. Boleh dong cerita-cerita. Ya, lumayan. Kesaksian dulu ya, kesaksian. Nah, Kesaksian. Sama apa nih? kok lo bisa sih sampai ke sana gitu belajar? Siapa yang nyuruh ke sana, atau lo disponsori atau gimana gitu? Sebenarnya sih nggak ada ya dia. Gua ini ke US ini dapat rekomendasi dari temen gua dari US dulu tahun lalu. Terus ya diajakin gitu, lo mendingan masuk sekolah battle nih, ada sekolah battle. Terus ya udah, gue pikir ya biasa aja gitu kan, gue nggak sampai gimana banget atau gimana. Lalu ya pada suatu hari ya lagi pelayanan terus gue pulang ke rumah, gue tiba-tiba ada gerakan hati buat daftar gitu, kayak di dalam hati gue tuh Tuhan bilang kamu pergi ke Bethel. Nah gue heran dong, kok gitu ya udah, ya gue iseng-iseng daftar. Ya setelah gue iseng-iseng daftar, terus nggak keterima. Ya di situ gue masih biasa aja, masih percaya nggak percaya kalau gue bakal ke US, karena pertama duitnya kan gede biayanya, terus belum lagi masalah keluarga gitu. Nah terus jadi ya gue biasa aja, gue nggak merasa kayak bahwa gue harus ke US. Ya terus tiba-tiba setelah malam suatu malam gue berdoa, lagi menyembah Tuhan biasa aja, terus baca Alkitab. Gue kebuka ayat Ibrani 11 ayat 1. Gimana itu? Biasa dong, tentang iman. Iman itu adalah Satu dari segala sesuatu. Ya, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Di situ nggak tahu kenapa tiba-tiba gue nangis, meneteskan air mata. Ya gue bingung, ini gue kenapa nangis baca Alkitab? Ya heran aja gitu kan. Terus ya Tuhan bilang di hati gue, dia bilang, Erik, gue kasih lu iman, gue kasih lu anugerah iman. Dia bilang, gue kasih lu bakal pergi ke US untuk belajar di Bethel. Di situ gue nangis dan gue tersentuh sama Tuhan. Di situ gue yakin gitu bahwa apapun yang terjadi, kalau emang Tuhan pengen gue ke US, ya udah Tuhan yang urusin semuanya, segala macamnya, duitnya segala macam, dan akhirnya masih banyak. Kayak untuk duitnya yang berapa ratus juta itu tercukupi gitu. Iya, Tuhan sediakan. Awalnya tuh awalnya yang waktu gua kaget nih, mukjizat pertama gua adalah orang dari Singapura. Dia kirim tiket pesawat buat gua pergi ke US. Gratis, tiba-tiba gitu. Nggak kenal. Wah, keren banget ya. Nggak kenal. Tahu dong kayak gitu ya. Makanya di situ gue udah yakin, wah udah gue bakal ke US, dan iman gue terus dibangkitkan sama Tuhan sampai saat ini.
boleh nggak jelasin apa sih iman itu gitu kan? Kita bicara hari ini tentang iman nih gitu kan lo kesaksiannya tentang iman gitu kan. Nah boleh nggak lo jelasin sedikit nih tentang iman itu apa sih dan apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa beriman seperti apa yang lo alamin gitu. Banyak orang tuh mikir iman itu ribet gitu, wah lu harus beriman, lu harus puasa Esther segala macam gitu. Gue setuju, gue bukan bilang gue nggak setuju. Dan tetapi menurut gue kalau misalnya iman itu merupakan satu hal yang simpel. Iman adalah kita mempercayakan segala sesuatunya buat Tuhan. Kebanyakan orang tuh gimana ya? Oke, beriman. Seperti contohnya yang mudah deh, duit. Misalnya, oke, gua beriman, gua bakal dapat 100.000 hari ini. Ya udah, terus tetapi dia masih takut gitu kan. Aduh gimana kalau gua nggak dapat ya? Apa iman gua kurang gitu? Sebenarnya bukan gitu loh. Tetapi semua akan indah pada waktunya. Dan gua kasih analogi kayak gini nih. Iman itu adalah sesuatu yang udah lu serahkan sama Tuhan. Ini ada buku. Ini buat lu. Gue minta lagi. Ini gue kasih lagi. Gue minta lagi. Nah, tetapi iman yang benar adalah ini buat lu. Ya udah, gue nggak pikirin lagi. Itu buat lu, gue serahkan buat lu yang atur gimana nya. Sampai suatu saat iman itu akan terjadi. Iya, sampai suatu saat iman itu akan terjadi. Berarti mempercayai segala sesuatu yang belum kita lihat. Iya. Ya, ya di Ibrani kan juga ada tertulis iman itu adalah sesuatu yang kita percaya tapi belum kita lihat. Gitu. Berarti contohnya gini ya, kayak suatu saat kamu akan pergi ke Singapura, tapi itu belum terjadi gitu kan. Ya udah kita imanin aja. Kita percaya bahwa suatu saat kita akan pergi. Nah, pada akhirnya kita akan pergi. Nah itu iman. Iya. Butuh proses nggak sih iman itu? Butuh dong. Prosesnya itu seperti apa? Prosesnya adalah ya untuk menjaga iman itu sendiri. Seperti gue contohnya mau ke US, gue udah dapet anugerah iman. Gue sebutnya anugerah karena itu bukan usaha gue. Gue dapet itu dari Tuhan, iman itu. Dan gue udah dapet nih anugerah iman. Oke, gue beriman, gue bakal ke US dan gue udah yakin banget di hati gue. Bisa nggak tiba-tiba digoyangin gitu kayak ada orang di dekat gue dia bilang mana mungkin lu ke US gitu, mana mungkin lu ke US duit aja nggak ada misalnya. Itu kan bikin gue jadi gimana gitu ya, jadi aduh apa iya ya Tuhan ini bener nggak sih gue ke US gitu kan gue jadi mikirnya gitu nggak percaya gitu ya, jadi kayak nggak percaya. Cuman ya itu tantangannya, itu proses yang gue alamin gitu. Ketika Tuhan udah kasih lu anugerah, ya sekarang tinggal pertanyaannya giliran lu mau responnya kayak gimana, meresponi anugerah itu kayak gimana. Kalau lu meresponinya dengan down dan ya udahlah kayak nggak mungkin juga, udah nggak terjadi gitu ya. Jadi ya nggak terjadi karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Gini, menurut gua iman tanpa perbuatan itu bukan kita berbuat terus beriman, tetapi kita beriman Kita berbuat. Kalau kita udah punya iman, kita pasti otomatis berbuat. Melakukan itu ya. Makanya dia sebutnya iman tanpa perbuatan mati. Karena itu satu paket. Kalau lu ada iman, lu juga pasti berbuat gitu. Bukan karena lu harus berusaha atau gimana, tetapi karena lu tahu lu udah dapet. Ya. Oke. Ya jadi pesen lu buat ya yang nonton atau gimana itu pesennya nih apa? Ya buat kita semua lah. Ya karena kita ngomonginnya tentang iman, jadi gue pengen pesen aja buat teman-teman semua untuk berpegang teguh dan mempercayakan Tuhan atas segala sesuatu yang teman-teman lagi alami sekarang. Kalau misalnya teman-teman punya iman buat sekolah tinggi, untuk kuliah dan gak punya duit, contoh, kalian beriman aja dan kalian ngomong sama Tuhan. Iman itu timbul dari relasi kita dengan Tuhan. Tuhan itu bukan sekedar jin yang kita bisa minta terus Tuhan kasih gitu. Iman muncul dari
relasi kita dengan Tuhan. Oleh karena itu teman-teman jangan lupa untuk terus berhubungan intim dengan Tuhan. Mati pun dari pendengaran firman Tuhan, ya, setuju saya. Jadi jangan lupa untuk baca firman supaya kita bisa beriman. Kalau kita nggak pernah baca firman, ya kita nggak akan bisa beriman. Benar nggak? Setuju ya? Setuju. Oke. Ya, makasih untuk waktunya. Sampai jumpa di lain waktu ya. Makasih Mas Andi. Makasih Mas Eri. Mas Eri bukan ya, bukan. Oke, thank you ya waktunya ya. Bye. Oke. Halo guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke, dadah. Sampai ketemu nanti ya guys.